maupun kondisi sosial dan sosial demografi, sosial ekonomi masyarakat untuk bisa merespon situasi di masa mendatang, karena dokumen master plan ini dirancang untuk jangka waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian master plan akan ditempatkan sebagai basis perencanaan dari desa, dari kelurahan, sebagai bahan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, sekaligus bernegosiasi dengan berbagai pihak, baik di dalam desa maupun di luar kelurahan itu, kaitan dengan kesesuaian rencana ini terhadap berbagai dinamika yang akan muncul di kemudian hari. Nah, ruang ini posisi ini diambil untuk memastikan bahwa pengembangan kelurahan ke depan itu memang dapat dirancang ruang untuk bisa mendapatkan dampak positif baik bagi kehidupan warga maupun sumber penghidupan warga di masa mendatang. Nah, kemudian yang kedua, dari diskusi kemarin ada kebutuhan memang untuk melengkapi master plan kelurahan mandiri budaya atau desa mandiri budaya ke dalam master plan desa sebagai bagian untuk merancang skenario kemandirian desa. Nah, dalam diskusi kemarin Pak Lurah juga menyampaikan konteks DMB atau desa mandiri budaya ini barangkali irisannya akan lebih tebal kaitan dengan sisi perbaikan infrastruktur ekonomi maupun sosial yang ada di kelurahan. Nah, sejauh ini ada empat sisi yang didekati oleh Desa Pamuharjo untuk memperbaiki infrastruktur kemandirian desa, selain ekonomi dan sosial tadi, tetapi juga soal politik dan pemerintahan serta soal teknologi desa. Nah, sebenarnya di dua hal itu cukup bisa dekat atau irisannya tebal dengan desa mandiri budaya. Nah, untuk sisi yang lain itu yang nantinya akan coba di cover nanti lebih mendalam di dalam untuk master plan desa. Nah, selain itu memang ada beberapa catatan tambahan terhadap konsep atau dokumen rancangan master plan DMB yang sudah ada, terutama untuk salah satunya adalah memperluas sisi satu soal konsep sumbu filosofisnya yang tadinya dirancang dalam konsep trilogi yang menghubungkan antara Kampung Rakyat, Karangkidri dan Kampung Mataraman, kemudian didorong untuk bisa diperluas, diperlebar sehingga dari sisi selatan juga terjangkau itu dengan keberadaan situs di Karangkidri. Jadi bentuknya tidak lagi 3 trilogi, tapi bentuknya kemarin kalau disebutnya itu kuku penceng. Jadi bentuknya akan semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga, dari posisi penting bagi desa untuk menyusun perencanaan yang lebih memadai kaitan dengan desa mandiri budaya, tidak cukup di master plan, tapi memang ada kebutuhan setelah seri Saracen ini untuk menyusun renstra desa mandiri budaya. Begitu. Di antaranya adalah karena ada sisi yang dinilai sangat menguntungkan atau menjadi peluang yang sangat baik bagi Pamuharjo karena posisinya yang berada di dalam garis imajiner atau garis sumbu filosofis setidaknya ditandai oleh keberadaan Kampung Rakyat, sehingga ruang ini yang nantinya perlu dioptimalkan. Kemudian catatan berikutnya dari diskusi kemarin, ada kebutuhan sebenarnya untuk bisa bagaimana nanti, termasuk ini yang akan kita diskusikan di sesi Saracen hari ini, bagaimana nanti cara meletakkan 4 pilar desa mandiri budaya itu sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Karena ada anggapan sebelum ini sepertinya praktek-prakteknya itu terpisah-pisah, tidak terkoordinasi, tidak terharmonisasi, tidak terintegrasi gitu terhadap satu tujuan yang sebenarnya ada dituju dalam desa mandiri budaya.
Sehingga kalau itu kemudian yang coba kita perdalam nanti di sesi ini, masing-masing pihak diharapkan kemudian nanti bagi Pambuanjo nanti punya cara merangkainya akan seperti apa, sehingga arah kebijakan yang mau dicapai terhadap kemandirian desa itu memang bisa muncul gitu atau bisa terwujud dengan menggunakan desa mandiri budaya sebagai katalisator untuk mencapai itu semua. Demikian kira-kira Ibu Bapak sekalian, juga kami sampaikan kepada para narasumber hari ini sebagai background nanti untuk diskusi kita di saraf. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam budaya. Budayaku belum semua mengenal. Salam budaya. Budayaku atau sembah nuwun. Yang kami hormati Bapak Lurah Pambuanjo beserta jajarannya yang pada siang hari ini ada Pak Bimo, yang kami hormati Pak Heru dari DP3 P2, yang kami hormati Mbak Ratna dari Koperasi, yang kami banggakan Bapak Ibu semua peserta sarasian pada siang hari ini. Yang saya kita santai saja, tidak usah sepanjang. Ini karena waktunya 2 jam, ini dibagi 4 OPD, jadi waktu per orang berapa Mas? Per OPD berapa menit? Maksimal 20 menit, saya tidak akan terlalu banyak ya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Elestari Rahayu, saya dari Kundul Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mengampu sebagai Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni. Jadi 76 desa budaya ada di tempat kami, atraksi seni budaya ada di tempat kami, ada tradisi upacara adat Harfi Melati ada di bidang kami. Jadi yang terkait dengan seni pertunjukan dan pertunjukan ada di bidang kami. Tapi pada pagi hari ini yang pertama kami mohonkan izin Ibu Kepala Dinas Kebudayaan yang tidak bisa hadir, kemudian menugaskan saya untuk bisa hadir di acara Niko. Yang saya ini kok screen-nya nggak bisa utuh ya? Saya ditemani Mbak Eka dari Lembaga Budaya. Kami matur kepada Pambuanjo. Pambuanjo ini adalah sudah memiliki prestasi atau nomenklatur sebagai desa mandiri budaya itu berdasarkan SK Gubernur nomor 234/Kep tahun 2022 ini di periode yang ketiga. Jadi desa mandiri budaya itu kita mulai dari tahun 2020, SK-nya 2020, 2021, 2022 dan ini adalah Pambuanjo ini dari yang ketiga, yang periode yang ketiga. Dan saya masuk ya. Kok nggak etis ya aku berdiri? Jadi ini adalah dasar hukumnya, dasar hukumnya sampai Bapak Ibu nanti untuk bisa sama menutupi sampai berdiri. Ini adalah dasar hukumnya terkait dengan DMP. Ada terkait dengan undang-undang keistimewaan, kemudian pemajuan kebudayaan, terkait dengan BKK, kemudian yang terakhir ini yang harus menyenangkan semua besok bahwa Pambuanjo ini menjadi desa mandiri budaya itu berdasarkan keputusan Gubernur nomor 234/2022. Nah ini yang harus selalu itu menjadi dasarnya. Nah kami tidak perlu banyak matur nanti biar ada diskusi ya. Ini objek kebudayaan, jadi ini hanya menjadi pendengar besok saja bahwa di Undang-Undang Nomor 5 itu ada 10 objek kebudayaan. Kemudian di Perdais ada 7. Ini ada, semua ada di Pambuanjo. Kenapa ada? Karena Pambuanjo itu sudah menjadi desa
budaya, desa budaya dengan kriteria maju. Posisi saat ini ada 76 desa budaya. Nah, pada saat akreditasi di 2019, posisinya masih 56 desa budaya. Panggung-Harjo masuk di dalam kriteria maju, dan salah satunya tim pendamping kami, tim model kami Bu Eli ini yang selalu setia mendampingi Panggung-Harjo. Kemudian pendamping kami ada dua, Mbak Orli sama Mbak Yani ya. Jadi setiap desa itu kami tempatkan dua pendamping, tiga yang saya dari 3 OPD ini nanti akan seperti apa Panggung-Harjo. Saya kira semuanya sudah memiliki grade terkait dengan, karena sudah menjadi desa mandiri budaya ini, semua pasti sudah ada kriteria yang harus ada untuk mencapai menjadi desa mandiri budaya. Lanjut, ini tidak perlu saya atur karena semua sudah tahu mandiri budaya itu seperti apa. Kemudian 4 pilar ini sama, budaya, wisata, prima, dan kalender. Nah, Panggung-Harjo ini leading sektornya kebetulan ada di kebudayaan. Jadi budaya itu akan menjadi sebagai spirit semua di dalam semua program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang pertama kali mendapatkan BKK. Jadi tahun ini pertama kali jadi Pak Bimo, pertama kali untuk mendapatkan BKK. Dan BKK yang dilaksanakan tahun ini itu berdasarkan proposal yang sudah diajukan N-1 kemarin. N1 sudah dengan pembahasan, kita sudah mendapatkan berita acara, dan program yang sudah disetujui itu tidak mudah untuk langsung ganti, Bapak. Jadi saya matur kepada moderator, programnya itu sudah ada dikiri, itu sudah tercantum, sudah ada di dalam berita acara pada saat pihak kelurahan ini menandatangani BKK DMB. Kalau tidak keliru 1M ya Pak. Termin pertama sudah turun ya, sudah kan? Termin pertama sudah turun, monggo termin pertama ini untuk segera dieksekusi saja kegiatan-kegiatan yang di termin pertama ini, karena untuk mencairkan di termin berikutnya itu harus ada syarat. Kalau termin pertama itu sudah dilaksanakan, baru bisa mencairkan termin yang kedua. Nanti saya akan mengatur beberapa hal terkait kenapa nilai 1M itu tidak bisa sama terus. Nanti saya mengatur beberapa hal nanti akan kami ceritakan. Lanjut, alur pikirnya. Nah, ini adalah alur pikir desa mandiri budaya. Jadi menjadi mandiri budaya ini sudah istilahnya alur pikirnya itu sudah ada 4 OPD yang mengampung. Saya tadi matur dinas kebudayaan itu yang jelas. Desa yang menjadi DMP adalah desa budaya yang sudah memiliki kriteria maju. Kalau belum maju, sekarang bisa grade-nya turun. Kalau 2 tahun kemarin kami mengakreditasi DMP itu harus maju. Tetapi karena sudah sekarang ini posisinya sudah 25 DMP, maka grade yang berkembang, desa budaya berkembang itu bisa diajukan menjadi desa mandiri budaya. Bulan kemarin, bulan puasa, kami mengakreditasi kurang lebih 20, karena yang 56 desa budaya itu sudah 25, berarti masih ada 36 desa budaya yang belum bisa naik grade menjadi desa mandiri budaya. Tetapi ada 2 desa yang kriteria desa budayanya masih tumbuh. Itu ada di wilayah Sleman, saya tidak mengatur. Nah, tumbuh sebenarnya itu tidak bisa naik, tetapi ada kelonggaran sekarang yang menjadi desa budaya semua bisa diajukan. Kemarin yang lolos kurang dari 36 itu adalah 30 desa budaya. Kami mengakreditasi 30 desa budaya seluruh DIY ini bersama Pak Heru, bersama Bu Randa ke wilayah-wilayah di Yogyakarta untuk bisa naik grade menjadi desa mandiri budaya. Tetapi tunggu sebentar, ini masih dalam proses. Berapa nanti yang akan naik? Sebenarnya secara
kualitas, semuanya itu ya bisa, tetapi ada hal-hal tertentu yang memang harus didorong terus untuk bisa naik, agar bisa naik menjadi desa mandiri budaya. Jadi ini lajeng, ini kan alur pikirnya seperti itu, tapi tidak karena nanti hampir sama dengan yang lainnya. Nah, ini adalah peringkat mandiri budaya. Di desa budaya itu peringkatnya ada maju, tumbuh, berkembang, dan maju. Kalau wisata itu embrio, berkembang, dan maju. Kemudian prima, tumbuh, berkembang, dan maju. Kalau di Perdam itu ada penumbuhan, pengembangan, dan maju. Nah, peringkat terkait dengan desa mandiri budaya, saya ini di screen yang jadi belakang kami meniko, peringkat desa mandiri budaya meniko ada Pratama, Madya, dan Utama. Untuk Panggung Harjo ini kriterianya adalah utama. Jadi sudah di atas posisinya, sudah bukan Pratama lagi, sudah bukan Madya, tetapi di SK Gubernur itu sudah tertulis utama. Maka program-program yang harus dilaksanakan itu yang sudah kemarin di Pak Astani sudah di dalam proposal itu ya, karena sudah utama ya otomatis kegiatan harus dilaksanakan, harus tercapai 100% dari 4 pilar meniko. Nah, ini sekarang lanjut. Apa misi kelurahan atau DMP meniko? Ada 6 misi yang harus dicapai di kelurahan mandiri budaya. Yang pertama adalah kemandirian desa di dalam menyejahterakan masyarakatnya, melalui pengembangan budaya, wisata, dan partisipasi secara inklusif terhadap perempuan, pengembangan wirausaha desa, dan ketahanan pangan. Ini misi yang harus dicapai. 6 misi ini harus semuanya tercapai di desa mandiri budaya, di kelurahan mandiri budaya. Kemudian yang kedua adalah memperkuat sistem informasi desa. Kami tahu sistem informasinya Panggung Harjo ini sangat baik, ya, sangat baik. Kemudian Panggung Harjo ini secara sarana prasarananya juga sudah secara desa budaya ini sudah komplit, sudah memiliki balai budaya, sudah memiliki kawasan Karangkitri, Pak ya, Karangkitri, yang itu tidak dimiliki oleh kelurahan yang lain dan hanya di Panggung Harjo. Nah, ini adalah ini adalah hal-hal yang spesifik di masing-masing kelurahan itu Panggung Harjo memiliki. Yang ketiga adalah memperkuat potensi desa sebagai benteng pelestarian budaya. Nah, benteng pelestarian budaya meniko itu memang yang menjadi landasan utama atau pegangan utama, karena DMP itu pada waktu awalnya harus desa budaya maju. Kalau desa budaya maju otomatis budayanya adalah maju. Nah, ini yang harus kita cepat sedoyo. Semua aktivitas kegiatan, aktivitas masyarakat adalah semua berbasis budaya. Sebenarnya kita tidak perlu mentoyok memikirkan. Sebenarnya kita dari bangun tidur sampai nanti tidur itu tetap berbudaya. Gitu, tidak mungkin kita tidak berbudaya. Mulai dari bangun tidur kita sudah dituntut untuk berdoa, kita sudah semuanya itu budaya. Kalau kita tidak dilandasi dengan budaya, tidak mungkin akan kita bisa hidup dengan baik. Hasil yang keempat adalah memperkuat kapasitas pengelolaan desa dan organisasi-organisasi di tingkat desa. Saya yakin di Panggung Harjo ini organisasi-organisasi yang ada di kelurahan tumbuh dan berkembang dengan baik. Aktivitas-aktivitas baik 4 pilar itu bisa berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, dengan perekonomian itu bisa berkembang dengan baik.
kelembagaan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui ketahanan pangan, kewirausahaan dan wisata. Sugeng rawuh Pak Lurah. Jadi ini tidak bisa dipungkiri. Panggung Harjo punya Kampung Mataraman, Panggung Harjo punya Embung Julantoro, punya Embung Julantoro. Panggung Harjo punya Panggung Rapiak karena sebagai sebuah filosofi juga. Jadi memang letak Panggung Harjo ini sungguh sangat-sangat sudah sangat-sangat strategis sekali dengan apa yang menjadi kebijakan atau misi dari Kelurahan Mandiri Budaya. Kemudian yang keenam adalah memperkuat tata nilai dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman. Ini jelas dan pasti. Kalau tidak tentram, masyarakatnya pasti tidak akan nyaman untuk tinggal di Panggung Harjo ini. Banyak orang yang ingin untuk tinggal di wilayah ini karena Panggung Harjo ini wilayahnya ada isi, wilayahnya seniman. Di sini ada kampung dolanan anak, ada Mbah siapa yang mainan anak Mbah ikan sambung situ yang sudah Mbah ikan Putri Tasih. Itu loh mainan anak yang abang hijau putih pikiran itu loh. Ini tempatnya di Pandes, tempatnya di Pandes, dan itu tidak ada di desa lain, hanya satu di Pandes itu. Dan sekarang karena si Mbak sudah sepuh, kalau dulu itu berjualannya di alun-alun selatan sama Singkat, kitiran yang manur sing di itu, mungkin ibu malah belum tahu. Itu menjadi ciri khas Pandes, itu menjadi ciri khas dari Panggung Harjo juga. Oke, 15 menit. Ya, ini lanjut. Ini adalah data 25 desa mandiri budaya. Saya tidak akan bacakan, sambil membaca saja. Yang SK pertama itu di tahun 2020, di tahun 2020 keputusan Gubernur nomor 364 tahun 2020 itu ada 10. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu adalah SK pertama untuk DMP. Kloter 1 DMP itu ada 10. Kemudian SK nomor 234 tahun 383 tahun 2021 itu ada 8. Ada 8 ini ada beberapa kriteria. Peringkatnya yang 2021 itu ada yang utama itu hanya 1, itu di Solo. Yang lainnya masih bagian. Dan yang terakhir di SK tahun 2022 itu kriterianya itu ada 7, itu kriterianya sudah utama semua. Jadi kalau sudah utama itu kan berarti sudah peringkat yang di atas, maka semua komponen, 4 komponen itu sudah selesai sebenarnya, sudah di titik di grafik yang ke atas karena sudah kriterianya adalah utama. Ya, nanti sambil baca nggak apa-apa, saya lanjutkan nanti kalau tidak selesai. Lanjut, ini adalah yang terakhir yang kami atur. Apa arah kebijakan desa mandiri budaya ini? Kami membuat ada 6. Ini nanti kalau misalnya tidak pas, monggo. Tetapi yang pasti bahwa desa mandiri budaya ini merupakan desa yang dikelola secara terpadu dan tetap memperhatikan peran warga dalam pengelolaannya. Yang kami garis bawahi adalah peran warga dalam pengelolaannya. Dalam arti kata, yang kepingin menjadi DMP itu bukan perangkatnya Pak Lurah beserta jajarannya, itu bukan, tetapi adalah kesatuan bersama antara perangkat dengan warganya. Warganya orang kepingin nggak jadi. Wis dari desa mandiri budaya warganya masih tidak akan terjadi. Tetapi harus ada kolaborasi antara perangkatnya kemudian warganya di dalam mengelola. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa
program DNB ini melibatkan 4 OPD, 4 pilar terkait dengan 4 pilar dan juga dengan kabupaten dan kota. Ini jelas. Kami 4, ini sudah ada 3, yang satu belum hadir pariwisata, itu jelas. Ada 4 pilar karena DNB itu dibentuk oleh 4 pilar. Kemudian yang ketiga, keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat baik individu maupun komunitas. Ini jelas. Pak Bimo dengan Pak Wahyudi membuat program yang sudah disepakati di program di BKK. Kalau tidak ada partisipasi masyarakat tidak akan jalan. Tidak mungkin perangkatnya laku diri, itu tidak. Pasti didukung, mendapat dukungan dari masyarakatnya. Kemudian yang keempat itu adalah meningkatkan daya jual masyarakat menuju sikap kemandirian tanpa dukungan pendanaan dari pemerintah. Nah ini yang selalu kami matur kepada semua teman-teman yang mengelola desa budaya maupun desa mandiri budaya. Jangan berharap selalu itu ingin meraih dana yang banyak. Karena apa? Kalau nanti bahasanya apa ya? Nek coba itu Ridho Lumai Nastor. Jadi yang saya Ridho Lumai Nastor itu kata beliau. Tetapi nyuwun ya, Ridho Lumai Nastornya nyuwun. Tetapi mandiri budaya ini adalah pasti tidak akan terus-menerus pemerintah akan mendanai. Penjenengan kalau misalnya suatu saat pemerintah tidak akan memberikan bantuan, itu sudah bisa mandiri karena sudah terbiasa, sudah terdidik, sudah punya kontak bersama. Yo ini desaku, ya aku mengembangkan desaku ini biar desa kami ini dengan kekuatan kita bersama, partisipasi masyarakatnya bisa menuntaskan kemiskinan, pengangguran untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hasilnya kelima, ini yang tadi saya maksud bahwa target dari implementasi desa atau kelurahan mandiri budaya salah satunya harus berdampak pada penurunan kemiskinan. Pada penurunan kemiskinan. Kalau penjenengan sudah menjadi desa mandiri budaya, tapi angka kemiskinan di kelurahan tersebut masih tinggi, dan itu ada apa? Itu harus dipelajari, harus diteliti. Terus mandiri budaya, terus desa budaya maju, tingkat kemiskinannya masih tinggi. Nah, ini pasti ada sesuatu, ini perlu dicari. Ya. Yang kita harapkan kalau sudah mandiri budaya, sudah desa budaya maju, angka kemiskinannya pasti sudah tidak akan kemiskinan di bawah rata-rata, tapi sudah tidak ada, justru malah sudah tidak ada. Dan yang terakhir, bahwa proses pembangunan desa itu membutuhkan kolaborasi berbagai pihak sehingga sinergi antar program perlu dilakukan. Jadi tidak mungkin akan program itu berjalan sendiri kalau tidak ada sinergitas bersama. Monggo program-program yang sudah disepakati, yang sudah ditandatangani melalui BKK Mandiri Budaya di tahun 2023 ini, monggo bisa dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Saya atur. Ada beberapa desa, ini kan kloter ketiga untuk yang penetapan SK pertama. Ini sudah tahun ketiga. Tahun kedua, nanti penjenengan kalau di dalam BKK itu pertanggungjawabannya tidak, dalam administrasinya itu tidak baik, kemudian orang mewujudkan dalam arti saya sama atau apa adanya ya, wujudnya apa ya? Orang mewujudkan pasti di tahun kedua angkanya akan turun, Bapak. Saya yakin. Ini dari data yang ada desa-desa itu, kalau pengelolaan ini administrasinya yo dadak goya-goya, SPJD banyak dikumpulkan belum dikumpulkan, ditelepon ora dijawab, di BKK dijawab nggak ditobat, sudah harus seperti itu. Ini menjadi kendala kami. Padahal deadline untuk SPJ atau administrasi itu kan harus ada batas waktunya 2 hari paling. 2 hari dibudai tahun di teleponnya. Ini jangan sampai. Saya yakin Pak Muharjo tidak akan seperti itu. Pak Bimo kan telepon, iya siap, besok pagi datang. Jadi, nah ini hal-hal yang perlu. Iya. Jadi kenapa kami kalau nyuwun
panjenengan kurang siang, nanti siang kami itu tidak ada pulang jam 4 Pak. Kami pulang itu mesti di atas maghrib. Kalau orang itu sesuai terjahit. Nah, atau ini kok. Jadi yang saya bukan berarti kami itu moya-oya yang dalam arti akan menyusahkan penjenengan, tetapi kami ingin inilah kerjasama yang baik biar semua bisa berjalan dengan lancar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kami matur menjadi desa mandiri budaya ini nanti akan dimulai Bapak Ibu semua. Penjenengan baru tahun pertama. Saya matur. Tahun kemarin itu sudah ada MONEF yang 18 desa mandiri budaya. Nanti ada ranking Bapak Ibu semua. Ada ranking desa mandiri budaya. Sekarang tidak hanya 18 karena jumlahnya sudah 25. Nanti akan dimulai, kami tadi sudah tanya ke karena yang MONEF itu nanti Biro Perekonomian itu akan dimulai bulan Juli untuk MONEF desa mandiri budaya. Maka kami nyuwun kepada Bapak Ibu semua, pada saat kami MONEF itu biasanya administrasinya yang lemah. Apa administrasi itu? Misalnya dokumen-dokumennya, misalnya membuat kegiatan A ini SKP Pak Lurah Rawono, foto-fotonya Rawono, wujudnya dari awal sampai akhir Rawono. Padahal pada saat menyatakan, pada saat istilahnya laporan program itu ada kan MONEF-nya per divisi. Nanti udur-uduran mau begini. Wonten lah wonten itu pundi? Wonten Pak, melaksanakan saya itu. Lah pundi bukti ini wonten HP, wonten komputer. Lah pundi? Lah ini kok ngaten niku. Karena tidak bisa hanya yang sewu. Ini adalah kurikulumnya desa budaya, Balai Budayanya Pak Purworejo. Sekarang ini foto lama, karena sekarang sudah ada ngandung iwak temennya. Ini belum diperbaiki, ya. Jadi itu masih foto lama. Ini adalah sebagai percontohan untuk balai budaya yang lain. Setiap desa budaya yang akan membangun balai budaya, saya minta lihat dulu sana ke Pambukarjo. Nek wilayah Luming Cilik ora itu, ya kan, minimal 2000 meter. Kalau orang-orang skopi kami nggak setujui, pasti tidak akan disetujui. Kemudian status tanahnya harus jelas dulu. Ini kemarin masih ada salah satu status tanahnya itu belum keluar dari keraton karena harus ada izin dari Panitikismo. Masih ada dari tahun ini, semoga ini bisa cepat. Tahun kemarin agak lamanya di Panitikismo. Jadi kita lanjut saja. Jadi beberapa hal tadi sudah diperkenalkan, mungkin tadi sedikit saja dari kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga dalam dulu Pak. Jadi kalau dinas koperasinya Bu Ratna, desa planner. Ya, jadi untuk kami dari Desa Prima sebagai pilar yang menjadi pendukung desa mandiri budaya ini, tentunya hal yang perlu kita lakukan bersama, karena memang karena menjadi pilar sehingga juga harus dilakukan. Cuman memang pada saat ini dan mulai tahun 2023 ini untuk Desa Prima itu bukan hanya terkait dengan kelompok ekonomi perempuan, bukan hanya katakanlah kelompok Desa Prima saja, tapi sudah kita coba rebranding, kita coba lakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tusi kami yang ada di DP3AB2, sehingga di dalam peraturan gubernur nomor 10007 terkait dengan Desa Prima ini sudah kita lakukan beberapa hal terkait dengan indikator, dan salah satu dan juga mungkin tahun ini juga sudah dilakukan indikator-indikator untuk menentukan desa mandiri budaya sudah terinput ke dalam indikator yang kemarin, dan ini sudah sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentunya juga bisa mengacu ke indikator-indikator yang kemarin menjadi penilaian terkait dengan kegiatan Desa Prima. Tentunya
tidak hanya terkait dengan pemberdayaan perempuan ekonominya saja, tapi juga kesetaraan gendernya juga bisa dilakukan. Bagaimana upaya dari kelurahan untuk bisa memaksimalkan entah itu perangkat desanya, entah itu bamuskalnya, ataukah yang lain, supaya ada peningkatan. Jangan hanya sebagai syarat, misalnya bamuskal cukup 1 perempuan, jangan hanya sebagai syarat, tapi memang sudah menjadi kebutuhan, artinya kebutuhan yang akan dilakukan. Nah, ini memang perlu kita lakukan dan kita rebranding terus menerus, sehingga tentunya pemberdayaan perempuan itu menjadi pilar penyangga untuk semua kegiatan yang ada di kelurahan dalam rangka menuju desa mandiri budaya. Artinya desa mandiri budaya itu benar-benar besok setelah 3 tahun itu benar-benar mandiri. Jadi kalau di dalam indikator kemarin penilaian itu ada desa ramah anak juga, gitu. Bagaimana kelurahan untuk bisa memaksimalkan ramah anak, bagaimana ada pengasuhan terpijak. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu Kelurahan Banguharjo menjadi uji coba pengasuhan tradisional. Ada yang salah satu atau beberapa anggota yang ada di sini pernah ikut pelatihannya tradisi Jawa dilakukan di Rostin Hotel kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa kader yang ada di sini yang mungkin dari Pandes juga ada, kemudian dari Kerapiak juga ada. Kalau yang masih saya ingat itu Bu Jumana yang di Banguharjo di Kerapiaknya. Tapi memang ini adalah kenapa kami dulu menginisiasi di Banguharjo, karena di Banguharjo ada dolanan anak. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting, dan ini kalau bisa ditindaklanjuti terus menerus, artinya dikembangkan, artinya ini juga menjadi bagian yang bisa dilakukan terkait dengan pengembangan desa Kring. Dolanan mena itu juga bisa digunakan sebagai budaya karena juga merupakan warisan budaya dan juga bisa mendatangkan suatu ekonomi. Kalau dikelola dengan baik, ada satu wadahnya, ada semacam lokasi dan juga ada semacam peningkatan terus-menerus kapasitas yang mengelola dolanan anak, dan juga tidak hanya dolanan, mungkin juga alat-alatnya itu akan mendatangkan ekonomi. Bisa jadi nanti kalau dikembangkan terus-menerus, kalau nanti Karangfitri itu bisa dikembangkan, akan bisa, tidak ada salahnya itu menjadi pusat untuk dolanan anaknya dan juga menjadi bagian yang menjadi tujuan wisata. Nah, ini adalah satu siklus yang mungkin akan saling menguntungkan. Ada pengembangan kapasitas terkait dengan bagaimana ada percontohan di Banguharjo itu apa yang akan diekonomiknya tadi, terkait hanya produknya tapi juga budayanya bisa dikembangkan. Nah, ini kenapa kami menekankan untuk bisa menjadikan Banguharjo ini menjadi tujuan yang terkait dengan budaya, entah itu dolanan. Di sini kalau bisa dikembangkan mulai dari ada dolanan misalnya bakso telnya, kemudian sudah mandanya, itu nanti diajarkan di sekolah di kelurahan ini semuanya, nanti di branding menjadi tujuan wisata budaya DIY, nanti saya yakin akan menjadi tujuan wisata yang akan satu-satunya, karena belum ada. Saya melihat belum ada di daerah istimewa Jakarta ini yang membranding bahwa kelurahannya merupakan tujuan wisata budaya lokal, karena memang belum ada. Kalau yang lain mungkin ya spot-spot, tapi kalau ini nanti ada fasilitasnya, dan ini nanti kan akan berkembang. Bagaimana nanti dolanan yang disampaikan oleh Bu ini tadi, otok-otok tadi yang mungkin tadi yang di produk dari Pandes itu dikembangkan dan di branding, kemudian nanti akan menjadi penghasilan ekonomi, dan tidak mungkin ini juga akan merembet ke kelompok ataupun keluarga yang lain. Dan ini
juga bisa menjadi bagian yang saya kira itu bisa dikembangkan dengan melalui kolaborasi ini. Dan ini cuma memang kalau dimungkinkan ini adalah karena di sentranya Karangkitri itu bisa menjadi bagian yang bisa nanti menjadi daya tarik tersendiri. Nah ini adalah perlu kita kembangkan karena ini juga merupakan indikator-indikator yang tentunya masih ada kaitannya dengan pemberdayaan perempuannya, mulai dari terkait dengan ramah anaknya itu kan ada sangkut pautnya atau kemudian ada hubungannya dengan terkait dengan pemberdayaan perempuannya. Nah ini kenapa kami menekankan karena memang untuk bisa menjadikan ataupun menjadi kalau di Panggung ini sudah ada labelnya sudah banyak, menjadi sumber filosofi sudah tidak dipungkiri lagi, kemudian menjadi mungkin ya tadi pusat dolanannya itu juga ada di sini, tapi regenerasi itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti regenerasi ini akan terputus, padahal ini lama sekali dalam rangka untuk bisa membranding ulang. Tentunya ini juga pihak kelurahan untuk bisa memikirkan jangan sampai ini terputus. Nah ini adalah yang perlu dilakukan untuk bisa terus-menerus dilakukan bagaimana terkait dengan untuk dolanan terkait ini juga. Nanti kalau misalnya di Kelurahan Panggung ini menjadi sumber filosofi juga ada, kemudian ada terkait dengan kehidupan masyarakatnya, terkait dengan bagaimana untuk menyiapkan keluarga juga sudah ada di sini. Ini menjadi contoh dan menjadi pilar dalam rangka untuk mengembangkan Desa Prima menjadi pilar penyangga di Desa Mandiri Budaya. Sehingga kalau terkait dengan perekonomian perempuan ini nanti juga banyak hal yang perlu disampaikan selain terkait dengan peningkatan kapasitasnya bagaimana untuk bisa mempromosikan. Nah ini memang kenapa tadi disampaikan untuk 4 pilar ini menjadi satu kesatuan. Nah itu jadikan satu kesatuan itu adalah bagian yang bisa dilakukan untuk bisa mempromosikan bersama, tapi juga pilar-pilar itu terkait mulai dari wisatanya. Kalau kemarin kalau nggak salah itu adalah nanti di Karangkiri akan menjadi tujuan wisata, pengembangan di sekitarnya kan akan ada embung-embung apa ya, embungnya di sekitar situ ya, ya di sekitar situ kan nanti kalau misalnya itu jadikan wisata itu kan merupakan bagian wisata. Kemudian budayanya bagaimana? Nanti budaya diikuti dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak tadi. Kemudian juga mungkin bagaimana tadi disampaikan oleh Bu Eni di sini kalau mungkin menjadi pilot pertama masyarakat untuk bisa menerapkan budaya Jawa. Oh setiap hari satu semua warga yang ada di Panggung memakai pakaian Jawa. Nah itu mungkin juga ada sesuatu yang mungkin menjadi inisiasi. Nah ini adalah untuk bisa menjadi pilotnya untuk karena ini sudah di Panggung labelnya sudah menjadi sumber imajinasi kebudayaan. Nah ini yang perlu juga dikembangkan dan juga ditingkatkan untuk bisa mendukung sumber imajinasi tersebut, sehingga jangan sampai nanti sumber imajinasi itu juga tidak ada pendukung yang lain. Nah ini beberapa hal yang terkait dengan Desa Prima, sehingga untuk pengembangannya nanti tidak terlalu banyak kami karena memang pembinaan yang dilakukan di sini juga sudah baik. Kemudian nanti tinggal ekonominya. Kalau yang terkait dengan yang lain tidak hanya itu, tidak hanya beranak, kemudian juga mungkin juga terkait dengan stuntingnya. Kemarin kalau nggak salah juga dalam indikator sudah masuk stunting dengan terkait dengan ekonomi, bagaimana dikaitkan untuk bisa mendukung ke sana. Tapi kalau stunting adalah efek. Jadi kalau keluarga, penyiapan keluarga sudah bagus, kemudian ekonomi sudah bagus, nanti tinggal pemahaman. Karena memang stunting tidak hanya ekonomi, tapi
tapi juga pemahaman keluarganya untuk bisa tetap menyiapkan anaknya dengan baik, memastikan anaknya dengan baik. Tidak hanya itu, sebelum menikah juga harus bisa disiapkan. Jangan sampai nanti untuk stunting ini tidak hanya pada saat setelah lahir, tapi penyiapan sebelum menikah juga perlu dilakukan. Dan kalau tidak salah juga dari Pak Muhammad sudah menginisiasi terkait dengan bagaimana untuk menyiapkan ketahanan keluarga. Kalau nggak salah sudah di launching pada saat di Karangfitri atau di mana itu pada waktu saya datang juga sudah menyiapkan hal tersebut, sehingga ini juga perlu dilanjutkan dan juga dipersiapkan dengan baik. Mungkin itu dari saya, dan tidak banyak hal yang saya sampaikan, dan nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan waktu kami kembalikan. Bila terpercaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, mungkin karena Pak Heru nanti kami ya lebih awal gitu Pak. Mungkin kalau mau bisa ditambahkan yang ada nggak ya Pak program-program payung gitu yang ada dalam rangka desa prima itu, yang kira-kira nanti juga bisa menyambungkan antar desa dalam konteks nyampe ke tujuan desa primanya gitu, yang ada di OPD, yang di dinas pemberdayaan perempuan. Kalau program yang ada di kami ini memang hanya terkait kalau ada pembentukan satgas PPA perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan perlindungan ada di kelurahan. Kemudian juga ada pembentukan FPKK. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di kami itu memang dalam rangka untuk mensupport indikator-indikator yang ada dalam desa mandiri budaya. Mandiri budaya itu kan ada di Kundoka Budaya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga secara rinci bahwa tahapan-tahapan, kemudian peringkatnya dari desa mandiri budaya seperti apa. Mungkin saya tidak akan mengulang, saya langsung masuk saja ke bagian saya di pilar entrepreneurnya gitu atau desa entrepreneurnya. Nah, tadi sudah sempat disinggung oleh moderator tentang mindset entrepreneurship ya Pak ya. Saya kira kalau di Panggung Harjo ini UMKM-nya itu sudah cukup maju, saya lihat itu. Bahkan di Lubuk Mataraman itu sudah ada rumah produksi yang kemarin saya sempat berkunjung ke sana dengan Ibu Kepala Dinas Bapak Kampung Mataraman Bin. Saya sempat berkunjung ke sana melihat rumah produksinya dengan Ibu Kepala Dinas, dan cukup menyambut baik sekali karena memang rumah produksinya ini sudah sangat proper gitu. Nah, dengan adanya rumah produksi yang sangat proper ini tentunya ini bisa menjadi modal utama bagi Panggung Harjo untuk mengembangkan entrepreneurship yang ada di kelurahan ini sendiri gitu. Harapannya nanti bisa menciptakan produk-produk yang lebih inovatif lagi karena memang sudah didukung dengan fasilitas yang ada. Mungkin tinggal kita support aja nanti mungkin dengan peralatan-peralatan tertentu untuk menciptakan suatu produk kalau memang nanti sudah ada inovasi-inovasi dalam membuat produknya itu sendiri seperti itu. Nah, untuk dari kami sendiri, menyangkut pertanyaan dari moderator tadi ya Pak, kalau menurut kami sebenarnya entrepreneurship ini tidak hanya berbentuk dalam sebuah kegiatan untuk memproduksi sesuatu atau memperjualbelikan sesuatu ya, tapi mungkin ini lebih tepatnya ini terkait dengan mindset. Dan kalau di kami harapannya mindset entrepreneurship ini harus terus dibangun terus menerus, harus dipupuk terus menerus. Tentunya dari Dinas Koperasi kami selaku pendamping dari pengembangan kewirausahaan yang ada di wilayah DIY, kami punya program-program gitu selain dari pelatihan-pelatihan yang ada di lokasi, yang salah satunya di kami ada Desapreneur ya, Ibu-ibu. Mungkin di Panggung Harjo Desapreneur sudah di tahap maju di tahun ketiga ya Pak. Di sini kebetulan Desapreneurnya menggunakan model D2R. Sebenarnya di kami ada 4 model Bapak Ibu. Kami ada model Dangkon, kemudian Kaspak, Pirilogi, dan juga D2R. Sebenarnya di awal dalam penentuan model ini sebenarnya kita sudah ada kajiannya. Jadi untuk intervensi ke Desapreneur itu di N-1 kami ada asesmen gitu, dan akan mengeluarkan bentuk kebijakan maupun kajian. Nanti arahnya akan kemana sih pembinaan dari kelurahan yang sudah kita evaluasi terlebih dahulu. Di sana kita memetakan potensi-potensi yang ada di kelurahan
baik itu potensi dari SDM-nya, kemudian sumber daya alamnya, kemudian karena terkait dengan desa mandiri budaya, itu juga terkait potensi budaya, wisata maupun bagaimana pemberdayaan perempuan dan anak yang ada di kelurahan itu sendiri. Karena biar bagaimana di desa mandiri budaya ini ada 4 pilar, kita tidak bisa berjalan masing-masing. Mungkin di pengembangan secara spesifik kita akan berjalan sendiri-sendiri karena kita punya core sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Tentunya tadi seperti yang sudah disampaikan moderator bahwa mungkin dari desa prima dan desa planner itu kemungkinan besar akan ada irisan. Namun demikian ruhnya ini sendiri, core-nya ini sendiri kita dari DP3AP2 dan juga Dinas Koperasi ini punya tujuan yang berbeda ya Pak Heru. Tadi Pak Heru juga sudah menyampaikan bahwa di DP3AP2 ini akan banyak lebih masuk juga di untuk pengembangan pengurangan stunting, kemudian juga di dalam anaknya, kemudian juga di kesiapan dari pendidikan dari perempuan itu sendiri. Karena kan kalau terkait dengan itu nanti pasti bagaimana menghasilkan generasi muda yang lebih baik itu kan pasti dari pendidikan untuk dari orang tuanya terlebih dahulu. Nah seperti itu. Nah terkait dengan itu juga akan ada hubungannya dengan penguatan ekonominya gitu. Jadi bagaimana bisa menghasilkan generasi yang baik, tentunya butuh ekonomi yang mampan seperti itu. Nah di situ disambung dari Dinas DP3AP2 desa primanya itu selanjutnya akan disambung dari Dinas Koperasi untuk penguatan ekonominya. Di kami ada kegiatan desa planner tadi sudah disebutkan. Kemudian selain itu kami juga ada pembinaan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi. Tidak hanya pembinaan melalui peningkatan kapasitas, tapi juga kami ada dukungan untuk legalitas produknya itu sendiri, legalitas usahanya. Jika Bapak Ibu di sini mungkin ada yang belum punya NIP, monggo bisa nanti ke Dinas Koperasi. Kami ada teman-teman dari pendamping PLUT, Pusat Pelayanan Usaha Terpadu, selalu standby di jam kerja untuk melayani Bapak Ibu, selain untuk membantu dalam penanganan untuk maupun dari konsultasi-konsultasi bisnis juga kami melayani. Jadi pendampingan itu setelah bisa dilakukan secara mandiri, bisa nanti di Dinas Koperasi kami ada saya lanjutkan. Untuk pendampingan ini sendiri tidak hanya terbatas dari pendampingan pasca pelatihan di Bapak Ibu. Mungkin di sini saya nggak tahu di sini pendampingannya seperti apa setelah pasca pendampingan desa planner. Cuma kemarin kita sempat memonitoring ke sini langsung dengan Ibu Kepala Dinas dan menanyakan secara langsung pendampingannya seperti apa. Nah, saya kira mungkin dari pendampingan itu dari desa planner itu saya melihat kok mungkin kurang maksimal gitu. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan monggo selain di lapangan Bapak Ibu bisa lebih aktif lagi, mungkin bisa berkonsultasi langsung ke Dinas Koperasi kepada teman-teman pendamping kami. Konsultan kami ada bermacam-macam Ibu, tentunya mereka ahli di bidang masing-masing. Yang dasar pembinaannya itu nanti ada di 6 aspek Simbakul. Jadi ada aspek SDM, kemudian kelembagaan, produksi, pemasaran, hingga pada aspek digital marketing. Jadi monggo Bapak Ibu nanti ingin membutuhkan konsultasi apa, langsung saja ke dinas, nanti akan diarahkan kepada konsultan yang menangani seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan entrepreneurship seperti apa, kami berharap tidak hanya sebatas pelatihan saja, tapi ekosistem kewirausahaan ini bisa terbentuk di suatu wilayah seperti itu. Nah kaitannya apa? Nanti dengan adanya desa mandiri budaya, kebetulan di Panggung Harjo ini sudah mendapatkan BKK desa mandiri budaya juga ini tahun pertama ya, tahun pertama gitu. Harapannya nanti dari dana keistimewaan ini bisa mengarahkan kegiatan-kegiatan ini pada bentuk kegiatan investasi, yaitu yang dapat menciptakan multi efek dalam perkembangan ekonomi yang ada di kelurahan ini sendiri. Nah, harapannya kegiatan ini juga akan berdampak langsung di ekonomi masyarakat. Jadi mulai dari bahan bakunya, kemudian nanti tenaga kerjanya, kemudian nanti setelah dipasarkan juga hasilnya akan kembali lagi ke masyarakat ini sendiri. Jadi harapannya ekosistem kewirausahaan ini muncul dan muter
muter ada di kelurahan ini sendiri, ekonominya muter di kelurahan ini sendiri. Dari kita tidak mendatangkan dari luar, tapi harapannya nanti di sini bisa dikembangkan sendiri, bisa memakmurkan dari kelurahan ini sendiri. Harapannya seperti itu. Memang untuk kegiatan-kegiatan yang didanai dari Desa Mandiri PKK Desa Mandiri Budaya ini sudah dides bersama waktu itu di dides bersama di Pampilan. Saya nggak tahu, saya kelewat ya, bukan saya ngedes. Tapi saya percaya untuk kegiatan-kegiatan ini sudah dilakukan beberapa kali pembahasan, dan tentunya nanti arahnya itu kami dari 4 pilar ini sudah disinkronkan dari sejak sebelum pelaksanaan kegiatan. Nah, harapan saya juga ini untuk pelaksanaan 4 sektoral ini bisa disinkronkan bersama-sama. Memang dari 4 pilar ini ada masing-masing kekhususan, tapi bukan tidak mungkin 4 pilar ini bisa maju bersama gitu. Jadi kalau di bidang saya, mungkin di entrepreneurship-nya saya lebih akan fokus di produk UMKM-nya. Nah, kembali lagi di produk ini juga tidak perlu berbentuk sebuah barang ya Pak. Jadi produk ini bisa berbentuk jasa gitu. Jadi yang dijual itu tidak hanya barang, tapi bisa juga jasa. Nah, ini tergantung juga dari inovasi UMKM untuk melihat peluangnya seperti apa. Tidak hanya menjual produk yang katanya ini banyak permintaannya, tapi kenapa tidak menjual produk yang dibutuhkan. Nah, gimana kita bisa melihat itu dibutuhkan? Tentunya kita perlu jeli melihat peluang seperti itu. Nah, di sini selain produk yang sudah siap, tadi Pak Heru sudah menyebutkan bahwa di sini ada kekhasan, ada aktivitas dolanan anak ya Pak. Nah, kenapa tidak ini dirangkaikan menjadi satu? Misalnya memang di sini akan diadakan sebuah rangkaian event wisata, mungkin ada di sini ada sisi filosofinya, kemudian ada aktivitas dolanan anaknya, kemudian ada aktivitas budaya lain, kemudian sudah ada produk UMKM juga yang sudah siap untuk dipasarkan. Kenapa tidak bersama-sama dirangkaikan dalam sebuah paket yang bisa mendatangkan masyarakat dari luar atau tamu-tamu dari luar untuk bisa mendatangkan investasi maupun peningkatan ekonomi yang ada di wilayah ini sendiri. Mungkin kalau dari saya cukup sekian memantik diskusinya. Saya ingin lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman UMKM ataupun warga masyarakat dan juga pemerintah kelurahan yang ada di Kelurahan Mangunharjo. Mungkin apa yang bisa kami ini perbuat, apa yang bisa kami ini bantu gitu dari sisi ketugasan kami masing-masing. Mungkin saya akan lebih banyak di sana. Dan untuk Desapreneur sendiri kami sudah ada Pergub Desapreneur di Bapak Ibu di Pergub nomor 20 tahun 2022. Di sana ada tentang kelembagaannya, kemudian nanti Desapreneur itu seperti apa, mungkin nanti bisa waos nanti apa yang mungkin belum jelas, mungkin bisa saya jelaskan di sini, maupun nanti kalau nggak bisa ya nanti bisa lanjut di kantor gitu. Karena di dinas koperasi ini walaupun bukan 100% dinas pelayanan publik ya Bapak Ibu, tapi kami ada di pusat pelayanan usaha terpadu ini, kami ada konsultan yang siap melayani dari keluhan Bapak Ibu dalam pengembangan UMKM. Berikut atur mulo, banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Kami menerima dengan seluas-luasnya diskusi setelah pemaparan hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sangat menarik yang disampaikan oleh Ibu Ratna ya, tentang ekosistem kewirausahaan. Nah, mungkin kan tidak, kalau bilang berbicara tentang ekosistem kewirausahaan, menurut saya tidak hanya berbicara tentang Desapreneur dan Desa Prima ya, tetapi di sana juga menyangkut budaya, menyangkut juga wisata gitu. Nah, mungkin kaitannya dengan Desa Mandiri Budaya, karena memang kemarin sebelum sampai ke sana, mungkin yang perlu diluruskan di sini kaitannya dengan Desa Prima. Sekarang itu ada semacam meluruskan makna dari Desa Prima itu yang tadinya memang hanya berfokus kepada penguatan ekonomi gitu. Untuk periode sekarang memang kita menjadikan bahwa pengembangan ekonomi itu menjadi pintu masuk penguatan sosial dan politik juga gitu kan. Artinya ya sangat erat kaitannya dengan Desa Mandiri Budaya.
Selanjutnya kaitannya dengan tadi ya, kembali ke ekosistem kewirausahaan dan kaitannya dengan desa mandiri budaya. Di sini ada beberapa hal yang sangat menggelitik saya gitu ya, kaitannya dengan kewirausahaan tetapi juga dengan sikap mental ya. Sikap mental itu kan berarti juga budaya ya, yang harus memang kita latih mulai sejak dini dan sejak anak-anak. Nah, kemarin kami dari kelompok Desa Prima sudah melis beberapa atau membuat sebuah perencanaan kegiatan selain memang di simpan pinjam itu kita memang menjadikan bahwa uang itu tidak menjadi sebuah tujuan, tetapi uang itu adalah sebagai alat pengukur kedisiplinan gitu ya. Kami kemarin merencanakan bahwa seandainya pun tetap ada simpan pinjam di Desa Prima, tetapi adalah itu untuk mengukur sejauh mana sih para pelaku usaha itu bisa disiplin dalam mengangsur gitu kan. Sampai kemarin ada sebuah wacana kita memberikan celengan kepada para pelaku usaha yang meminjam uang. Maksudnya supaya bagaimana mereka disiplin menyisihkan uang dan penghasilannya yang akan digunakan untuk mengangsur. Nah, ini sebenarnya untuk menjawab tantangan dari Pak Lurah, bagaimana caranya seandainya pun ada uang yang dipinjamkan itu akan mengatasi persoalan yang selama ini masih menjadi kayak menjadi besar di Desa Pangkarjo gitu kan, berapa banyak pinjaman yang bergulir di masyarakat, tetapi kasus bank pelecit kemudian pinjol itu ternyata masih banyak gitu kan. Nah, ini kita ingin memulainya dari Desa Prima. Bagaimana sih mereka bisa mulai melakukan budaya untuk menyisihkan keuntungan untuk mengangsur. Itu kan menjadi salah satu poinnya, itu budaya untuk mengangsur dari para pelaku usaha yang memang meminjam uangnya dari Desa Prima. Kemudian juga kaitannya dengan budaya di sini wirausaha mungkin akan sebaiknya itu mulai kita perkenalkan dari masa kecil, masa anak-anak gitu kan. Karena semakin ke sana mungkin persaingan dalam mendapatkan pekerjaan itu akan semakin ketat. Mungkin di Panggung Harjo akan lebih baik bahwa jiwa kewirausahaan itu sudah harus bisa ditanamkan sedini mungkin kan. Kita kemarin di Desa Prima sudah merancang ada beberapa pelatihan, termasuk pelatihan terkait dengan parenting gitu ya. Mungkin yang kalau di parenting itu yang dilatihnya adalah orang tua gitu kan, tetapi kan harapannya dari orang tua itu ada sesuatu yang dikeluarkan kepada anak-anaknya itu. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan budaya buat usaha yang jujur. Nah, usaha yang jujur ini, yang kejujuran itu menurut saya sudah sesuatu yang sangat sulit untuk ditemukan ya, untuk para pelaku usaha, karena yang usaha itu ya orientasinya itu hanya keuntungan. Nah, mungkin sebagai Desa Mandiri Budaya, Panggung Laras sudah harus bisa memikirkan bagaimana sih kita menciptakan para pelaku usaha yang jujur dalam melakukan usaha, dalam menimbang, dalam mencantumkan jenis bahan yang dipergunakan gitu kan. Nah, sekarang terus terang saya pun sebagai konsumen sering ragu gitu, apakah yang dimakan ini halal atau tidak gitu kan, bagus atau tidak. Nah, itu mungkin yang menjadi sebuah PR bagi kita, bagaimana sih budaya usaha yang jujur itu perlu kita kembangkan di Desa Panggung Harjo ini. Mungkin itu dari saya terkait dengan ekosistem kewirausahaan ya, ada 3 poin. Yang pertama tadi budaya menabung di kalangan pelaku usaha, kemudian budaya wirausaha di anak-anak, dan budaya usaha yang jujur. Itu mungkin dari saya. Yang kami sampaikan pada siang hari ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu terkait dengan ekosistem wirausaha dalam rangka untuk mengguyur Desa Mandiri Budaya.
dalam pelaksanaan harian di masyarakat. Itu sebenarnya sudah ada beberapa hal yang disampaikan Ibu Yayat tadi. Namun yang kita temui di lapangan itu sampai sekarang, walaupun perempuannya itu sudah diberdayakan semaksimal mungkin, tapi budaya-budaya untuk utang itu sampai sekarang itu tidak bisa hilang. Apalagi sekarang mama pakai arisan online, dan ini yang kita selalu pakai dari pemerintah untuk di masyarakat itu untuk mencegahnya juga sulit sekali, dilema, dan itu bisa menghabiskan warisan orang tuanya. Dari pinjol, dari arisan online, itu bisa menghabiskan warisannya orang tuanya. Itu pun belum sampai selesai. Nah ini bagaimana dari ekosistem wirausaha ini untuk bisa menyambungkan kepada pemberdayaan ini untuk bisa mengatasi. Karena sampai saat ini kita belum bisa. Satu. Terus yang kedua, seperti sifatnya tabungan itu dari tingkat dasar WISMA, RT, perdukuhan, lembaga-lembaga yang lain, organisasi-organisasi yang lain itu sebenarnya ada, tapi tidak jarang di dalam kegiatan tersebut juga kendalanya ada saja yang ngeplang. Jadi itu akan menghambat dari keadaan ekonomi yang ada di organisasi tersebut. Jadi apa yang dikatakan Bu Yayat tadi benar. Makanya perlu adanya partai. Jadi disambungkan dengan ketahanan keluarga. Jadi para perempuan yang akan menikah atau yang sudah menikah awal ataupun yang sudah lama itu perlu adanya pendampingan yang berkelanjutan. Mudah-mudahan kalau ada pendampingan berkelanjutan untuk ketahanan keluarga, baik untuk tata etika, budaya dalam keseharian, itu nanti insya Allah masyarakat khususnya di Panggung-Harjo itu akan bisa mendukung dari Desa Mandiri Budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi karakter budaya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pengen mendorong terbentuknya sebuah budaya baru, karakter baru, mereka tahapan yang biasa dilakukan mereka dari mulai memperkuat pengetahuan, pengetahuan makin diasah, terus hingga muncul percakapan. Ketika bercakap menjadi bagian dari cara hidup, cara kerja, mereka akan membentuk sebagai sebuah karakter. Kira-kira seperti itu. Jadi segala hal yang kemudian muncul, mereka sebenarnya ketika ditarik, mereka adalah salah satu sumber pokok persoalannya adalah hilangnya pengetahuan sebenarnya. Jadi banyak hal yang kemudian pengetahuan dasar itu hilang dari kehidupan masyarakat yang kemudian mereka kehilangan karakter itu. Kehilangan karakter itu, sehingga penting kemudian upaya untuk membangun kembali desa itu dilakukan dari upaya untuk mengembalikan pengetahuan warga desa, pengetahuan atas dirinya sendiri. Kadang-kadang kita sangat kehilangan pengetahuan berbagai, sehingga muncul yang Jawa dan lain sebagainya. Karena kita sendiri sebagai masyarakat Jawa, mereka sudah tidak lagi mengetahui terkait dengan pengetahuan apa yang sebenarnya penting untuk kemudian kita gunakan sebagai bagian dari cara hidup. Dan strategi pengetahuan kita selalu saja membutuhkan waktu yang panjang. Bisa jadi satu generasi itu baru kemudian lahir. Jadi kalau kehilangan strategi untuk membangun perubahan menggunakan pendekatan strategi pengetahuan, ini kita harus siap-siap menempuh jalan yang cukup panjang, membutuhkan waktu yang sangat. Bahkan kemudian butuh waktu satu generasi untuk
membangun kembali karakter itu. Ada beberapa pilihan lain, strategi mendorong perubahan. Pendekatan itu adalah gerakan. Sehingga masuk kilometer desa mandiri budaya ini harus dikerangkakan dalam sebuah gerakan transformasi sosial, dan peran penting gerakan itu malah ada di masyarakatnya sendiri. Meskipun agak panjang, di waktu yang dibutuhkan panjang, tetapi itu akan terjadi, perubahan itu akan terjadi dalam periode kurang lebih 1-2 dekade. 10 tahunan, itu mungkin lebih baru lahir sebuah transformasi, sebuah peradaban baru. Dan itu sudah kita buktikan. Bagaimana kemudian misalnya pengelolaan sampah, 2013 kita menginisiasi, 2023 lebih ketemu corong untuk kemudian memaksa sebuah gerakan untuk melakukan pemilahan sejak dari sumber. Butuh 10 tahun hanya untuk mengajari nilai, membangun kesadaran bahwa penting untuk melakukan pemilahan sejak dari rumah. Itu butuh 10 tahun. Itu strategi gerakan. Dan mestinya di sana budaya ini kerangkakan dalam konteks gerakan, sehingga pelibatan masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan dari desa mandiri budaya. Nah, peran pemerintah mendorong kebijakan, melakukan memberikan regulasi, fasilitasi, insentif dan lain sebagainya hanya dalam rangka untuk mempercepat agar gerakan yang awalnya itu butuh waktu 10-20 tahun baru terbentuk sebuah tatanan nilai baru atau tatanan baru, itu kemudian bisa dipersingkat, bisa jadi hanya 5 tahun atau 6 tahun sudah terbentuk itu. Dan peran teknologi juga menjadi salah satu kunci untuk mempercepat perubahan. Saya sangat percaya bahwa kemudian teknologi itu akan mempercepat perilaku. Perubahan perilaku itu bisa dipercepat lewat teknologi. Misalnya yang seperti 3-4 tahun yang lalu kita ini masih mengisahkan kerso, ada motor sore-sore udah jenis, buka ke miayang, anaknya pertama turun miayang. Hari ini buatan yang kecil turun, anaknya turun miayang dibuka dan dikasih kunci. Atau kita terang benderang motor pengharapan buatan yang terhalang, tapi belum berubah. Itu hanya butuh waktu 2-3 tahun untuk merubah perilaku. Sehingga nanti salah satu intervensi yang mungkin bisa dibangun, saya kira dalam mendorong proses perubahan agar menjadi lebih cepat adalah intervensi teknologi ini. Jadi sekaligus dalam rangka untuk mendokumentasikan berbagai macam laku budaya yang dilakukan oleh warga desa. Melahirkan sebuah gerakan untuk membuat sebuah tatanan hidup baru berdasarkan nilai-nilai kebudayaan, menjadikan keluarga sebagai lokus intervensi, terus kemudian menjadikan entrepreneurship sebagai bagian dari cara hidup. Itu peran pemerintah desa yang akan dilakukan di tahun ini adalah menginisiasi satu kelembagaan baru namanya Klik Keluarga. Klik Keluarga itu klinik konsultasi keluarga. Itu kira-kira akan menerapkan peran kayak semacam pustaka kalau di tingkat kabupaten, terus kemudian digabung dengan peran PLUT, jadi pusat layanan usaha terpadu, juga ada pusat pemberdayaan keluarga, sekaligus nanti terkait dengan mungkin transformasi dari pola-pola pengelolaan lingkungan yang khususnya pengelolaan sampah. Jadi mungkin ada semacam satu layanan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Jadi Klik Keluarga itu kira-kira akan mencoba untuk memperkuat kembali ketahanan keluarga melalui pendekatan konsulting, coaching, mentoring, dan konsulting terkait dengan 4 isu ekonomi keluarga, isu pendidikan keluarga, isu kesehatan keluarga, dan isu lingkungan hidup. Nah, kelembagaan dari Klik Keluarga itu juga akan coba diturunkan sampai dengan level dasawisma. Jadi di level kebutuhan nanti ada kader utama mitra keluarga, terus kemudian di level dasawisma itu ada kader mitra keluarga yang mencoba untuk
mendorong proses mendorong desa memilih budaya itu sebagai sebuah gerakan bersama. Jadi kira-kira salah satu instrumen yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah desa untuk mendorong percepatan dalam menjadikan DNP sebagai sebuah gerakan itu kira-kira ya salah satunya adalah klinik konsultasi keluarga tadi. Sehingga nanti mungkin peran pendamping budaya, peran pendamping desa prima, desa planner maupun desa wisata itu menjadi salah satu partner penting dalam rangka untuk melahirkan kelembagaan desa yang baru menikmati keluarga. Itu satu hal yang lain yang terkait dengan entrepreneurship. Jadi entrepreneurship itu bukan pekerjaan. Entrepreneurship tidak sama dengan kewirausahaan. Kewirausahaan itu hanya menjadi salah satu bentuk dari entrepreneurship. Entrepreneurship ini kan mindset, cara berpikir. Nah, ini meliputi keahlian dalam 5 hal atau kompetensi dalam 5 hal. Jadi orang disebut sebagai entrepreneur ketika dia itu mempunyai keterampilan dalam 5 hal. Kalau tadi kadang muadin, nah ini muadrom. Muadrom itu wong sing untuk menrongan, itu kalau ngajak sholat jamaah, kalau di sana itu biasanya keterangan. Itu muadrom. Jadi disebut sebagai entrepreneur ini ketika dia memiliki keterampilan dalam 5 hal. Yang pertama menikah konsep diri. Jadi seorang entrepreneur itu senantiasa menjadi subjek otonom yang mampu mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika melakukan sesuatu itu berangkat dari keputusan dia sebagai seorang yang mandiri, yang otonom. Sehingga ketika mengambil sebuah keputusan bukan dipengaruhi oleh preferensi sosial, preferensi budaya, preferensi lingkungan dan sebagainya. Dia betul-betul mengambil keputusan berangkat dari kesadaran dia melakukan, sehingga dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Ini kan sudah otonom. Yang kedua, ini terkait dengan finansialitas, jadi kemampuan untuk mengelola duit. Ini kan menjadi salah satu kemampuan dasar. Nah, dalam konteks itu sebenarnya di desa prima yang sempat kita banding dengan suspend. Jadi desa prima, bagian desa prima di Pangguaja itu pernah kita suspend. Jadi kita terbuka 1 tahun. Ketika kita ingin merubah karakter dari cara kerja desa prima yang dulunya itu ada simpan pinjam. Yang kemudian kita dorong bahwa tujuan pembentukan desa prima itu tidak dalam rangka untuk membentuk lembaga keuangan mikro, tapi sehingga kemudian disampaikan oleh Bu Yayang tadi dan memakan korban pendamping. Akhirnya pendamping desa prima harus diganti terus dan lain sebagainya. Tapi data Pangguaja menolak desa prima macam-macam kayak gitu. Karena itu kita pengen menjaga agar kemudian desa prima sesuai dengan konsepsi awal dalam rangka untuk memperkuat kembali kelembagaan keluarga, sehingga kita sampaikan secara tegas bahwa duit itu bukan komoditas. Jadi bukan angsal duit itu diperjualbelikan itu. Duit itu hanya alat. Selamanya duit itu harus diposisikan sebagai alat, tidak boleh sebagai barang yang diperjualbelikan. Sehingga alat untuk mendidik, alat untuk mendidik. Sehingga itu yang senantiasa kita tegaskan bahwa duit itu bukan komoditas, tidak boleh diperjualbelikan, tapi dia hanya sebagai alat. Nah, itu sekaligus sebenarnya dalam rangka untuk mendorong sebuah kesadaran baru untuk menghilangkan ketergantungan terhadap duit itu. Jadi kita itu sangat percaya dengan duit itu berarti hidup kita seolah-olah itu duit, padahal rezeki itu yang duit. Dari 6.666 ayat yang ada di Al-Quran, 133 diantaranya itu berbicara tentang rezeki, dan tidak ada satu pun ayat yang ngomong tentang
duit, tapi rezeki ini duit itu sengaja rezeki. Ini biar agar kemudian nggak itu terus duit itu sengaja rezeki. Ini jadi awal-awal kemudian menghilangkan ketergantungan, tapi ini betul populer, betul gampang. Yang terakhir bukan terkait dengan ekosistem entrepreneurship. Yang kedua finansial literasi, yang ketiga itu adalah kemampuan menciptakan nilai. Jadi memulai usaha itu tidak dimulai dari menciptakan produk, tetapi menciptakan nilai. Produk itu hanya how to deliver value, bagaimana menjadi bentuk, menjadi wujud konkret untuk menyampaikan value. Value ini, creating value itu menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang keempat adalah kemampuan untuk melakukan inovasi. Dan yang kelima adalah kemampuan untuk menghitung resiko. Nah, kesadaran konsep diri, finansial literasi dan mindset, kemampuan menciptakan nilai, dan kemampuan melakukan inovasi menurut sepenuhnya otak kanan, creative thinking, berpikir kreatif dan lain sebagainya. Kemampuan menghitung resiko menurut sepenuhnya otak kiri. Jadi memang menjadi seorang entrepreneur menikah, menjadi manusia setengah dewa, bukan gampang. Mindset kudu api, atau kemampuan kreativitasnya luar biasa, tetapi kemampuan menghitung resiko ini lambat, bukan gampang. Sehingga kemudian untuk kemudian membangun kemandirian desa mereka butuh 4% mawon seorang entrepreneur. Jadi menurut targetnya menurut saya katakan 8% harapannya 1% itu gendong 25% yang satu orang mempekerjakan 25 orang. Jadi targetnya betul-betul katakan cukup 4%. Satu orang mempekerjakan satu orang mempekerjakan satu orang, ini pun cukup. Jadi dia harus kemudian diborong semuanya harus menjadi seorang atau pengusaha. Berarti itu kira-kira untuk membangun ekosistem entrepreneurship dalam konteks kewirausahaan, mereka penting untuk kemudian membangun kolaborasi antara kelembagaan ekonomi yang ada di desa, antara UMKM, koperasi dan BUMDes. Ini menjadi salah satu cara yang bisa kita tempuh untuk membangun sebuah ekosistem entrepreneurship dalam konteks kewirausahaan. Jadi niku kolaborasi itu gampang dicapai, tetapi susah untuk kemudian diwujudkan, sehingga butuh namanya tata kelola kolaborasi. Nah, tata kelola kolaborasi itu dalam konteks kewirausahaan mereka bisa bertautan dalam berdasarkan dua basis. Satu berbasis rantai pasok, satu berbasis rantai nilai. Jadi itu kolaborasinya dibangun dengan kira-kira keberadaan dari UMKM, koperasi dan BUMDes, Panggung Harjun itu relatif bukan? Relatif, artinya hanya kemudian dia caranya membangun menyusun sebuah tata kelola kolaborasi agar kemudian kelembagaan ekonomi yang ada sudah ada di desa Panggung Harjun itu kemudian bisa ditata kolaborasikan. Dan niki kira-kira sih kan gitu atau nih seperti keluarga terkait kalian kelembagaan ekonomi di desa. Di Panggung Harjun itu ada namanya koperasi wanita di Negeri. Ini koperasi simpan pinjam. Ini nanti salah satu rute ya atau renstra yang harus dibangun adalah memperkuat kapasitas dan koperasi dia agar dia mampu menjadi lembaga keuangan yang menampung kebutuhan. Sekaligus memungkinkan beberapa program-program sektoral yang bergerak pada layanan keuangan mikro itu ada di sisi mana. Jadi orang menceritakan tentang UP2K, bunyaur utang koperasi, bunyaur utang desa prima misalnya. Yang terjadi hari ini kan utang SPP simpan pinjam perempuan. Memang itu simpan pinjam perempuan, jadi tempat simpan perempuan maupun pinjam perempuan. Jadi minimum komplet begitu SPP simpan pinjam perempuan, terus ada macam-macam, ada LKMA, itu macam-macam.
Nah ini sakit di Dadoskes tunggal, kemudian ada satu lembaga keuangan mikro di bawah koordinasi pemerintah desa, kemudian itu mengatur atau memenuhi kebutuhan pembiayaan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh warga desa. Kalau gambaran nonton itu bisa mandiri budaya tambah umat kan gitu, bukan gampang memasakkan. Itu bukan gampang gitu ini, bukan gampang. Ini dari faktor kaitan wisata nanti diletakkan budi, seperti kita bahasa tolong. Nah mungkin kesannya ibu saking dinas pariwisata yang kemudian memberikan penjelasan bagaimana kemudian membutuhkan wisata itu dalam konteks bisa mandiri budaya. Gitu sih kalau itu sedikit tambahan sing kula kata khilaf apa sing takut iki bapak dan takut akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ini menyampaikan mengenai pilar pariwisata. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan tadi ada pertanyaan tentang melakukan yang ini ya, bagaimana tentang kebiasaan hutang gitu. Nah, ini mungkin kalau kita juga sudah menyampaikan gitu bahwa uang itu jangan diperjualbelikan gitu. Jadi kalau misalnya masalah simpati dan itu juga berhutang pakai bank kecil dan segala macam itu pinjol itu juga sebenarnya uang yang diperjualbelikan seperti itu. Nah, di kami juga ada pelatihan-pelatihan yang bisa memberikan tambahan literasi Bapak Ibu mengenai peminjaman online. Tapi mungkin itu tidak di bidang saya bukan bidang kewirausahaan Bapak Ibu. Biasanya kalau untuk yang pelatihan-pelatihan atau fintech yang seperti itu nanti adanya di bidang usaha mikro gitu. Tapi untuk mengikuti fintech seperti itu dan fintech yang lain, dinas koperasi monggo Bapak Ibu aktif mawon untuk mengikuti standar dinas koperasi. Di sana selalu kami umumkan akan mengadakan fintech atau pelatihan apa, bahkan ada fintech yang sudah memberikan sertifikasi di akhirnya gitu. Ini yang terdekat kita akan melaksanakan fintech sertifikasi untuk kepuasan pelayanan pelanggan. Nah, monggo nanti yang membutuhkan silakan nanti bisa mendaftar secara online. Nanti akan diumumkan persyaratannya seperti apa, kemudian mendaftarnya linknya apa gitu. Tentunya syarat utama adalah pesertanya harus menjadi mitra sebatul gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin yang di sini belum terdaftar tidak apa-apa, nanti didaftarkan dulu baru bisa mendaftar fintechnya. Jadi tidak harus nanti harus jadi mitra berapa lama itu lah, yang penting sudah terdaftar aja, karena kita juga perlu melihat dari perkembangan UMKM yang sudah kita bina melalui fintech, bahkan yang sudah kita berikan sertifikasinya gitu. Nah, mungkin itu nyambung dulu nanti bagaimana untuk yang kebiasaan berhutang itu. Untuk kami sih mungkin teman dari bidang itu biasanya ada nanti hubungannya dengan untuk pembiayaan mikro. Nanti di sana ada juga selain memberikan itu juga ada pendampingan itu. Jadi tidak hanya serta-merta diberikan itu, tapi ada pendampingan bagaimana cara memanfaatkan dana tersebut gitu. Jadi pemetaan bisnisnya seperti apa sehingga nanti tidak loss gitu. Uangnya itu tidak loss dipakai, tidak ada arahnya. Jadi sebelumnya itu sudah ada pemetaan bisnisnya, uangnya dipakai buat apa, nanti disisihkannya itu berapa persen, nanti kembali modalnya kapan. Jadi sudah pasti uang yang dipinjamkan itu sudah pasti akan kembali 100% itu dalam waktu tertentu. Itu kalau dibagi seperti itu. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Lurah bahwa di sini sudah ada operasi wanita simpan pinjam gitu. Nah, mungkin bisa juga karena di sini UMKM-nya banyak Bapak, mungkin bisa mengarah ke operasi sektor real Pak, karena saya lihat di sini UMKM-nya sudah cukup berkembang dan banyak, dan mungkin nanti simpan pinjamnya itu juga mungkin tidak hanya simpan pinjam uang gitu, mungkin bisa simpan pinjamnya itu dari bahan baku produksi. Nanti monggo bisa dicoba karena saya lihat di sini potensinya cukup banyak. Mungkin itu saja tambahan saya sedikit Bapak Ibu, dan saya juga mohon maaf, mohon izin untuk mendahului karena nanti ada acara selanjutnya gitu, nanti harus duduk di kantor jadi untuk koordinasi beberapa hal. Jadi mohon maaf sekali, mungkin dalam saya menyampaikan tadi beberapa paparan dan juga tanggapan-tanggapan dari pertanyaan Bapak Ibu, mungkin ada beberapa salah satunya kami mohon dimaafkan, dan kami izin warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa.
Saya ulang, semangat pagi. Luar biasa. Baik, yang kami hormati Bapak Lurah, Pak Wahyudi beserta jajarannya, dan Bapak Ibu-ibu beserta dari Sarasehan Budaya ini di Panggung Harjo yang kami banggakan. Pertama kami mohon maaf, ternyata habis lebaran itu semua gaspol. Jadi semua kegiatan itu numpuk, bahkan saya sampai bingung harus membagi, sedangkan SDM kita itu sangat terbatas. Jadi tadi saya sudah kesini, waduh, ini semua jam 9, jadi saya bingung. Karena kami tugasnya baru, bidangnya ini sebetulnya bidang lama, tapi ini ada perbaikan, ada perubahan di bidang kami. Kalau dulu itu pengembangan kapasitas pariwisata, sekarang menjadi bidang pengembangan sumber daya pariwisata. Nah, itu menangani tidak hanya SDM saja, tetapi juga industri. Jadi kami juga harus mengadakan pengawasan ke beberapa industri pariwisata. Jadi habis orangnya, bahkan masih ada undangan yang tidak bisa kami hadiri. Ya. Jadi sebabnya kami terlambat. Baik, waktu tidak banyak, tapi semoga akan bisa lebih efektif. Kita hanya clue saja, tidak akan panjang lebar. Yang pertama tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Lurah tadi. Bukan kita mengejar uang, tetapi kita harus dikejar uang. Kalau kita dikejar uang itu akan lebih enak. Bekerja kita itu lebih leluasa, tidak berangan-angan harus uang terus. Tapi ternyata kalau kita sudah bekerja keras, uang itu bisa mengikuti. Bahkan nanti kita akan bingung bagaimana kita ini untuk rezeki itu tadi bisa kita gunakan, ya. Wah, izin saya kok enak kalau jalan-jalan ya, dari tadi sudah. Bapak Ibu, kita membahas mengenai desa mandiri budaya yang tadi katanya ada 4 pilar, dan semua masing-masing pilar tadi sudah memaparkan apa itu desa mandiri budaya. Desa mandiri budaya Bapak Ibu itu Bapak Ibu itu harus bisa mengerti, memahami apa itu namanya desa mandiri budaya. Kalau kita lihat desa mandiri budaya, kalau mandiri itu berarti kita sudah bisa mandiri, bisa semuanya melakukan sendiri. Ya. Jadi 4 pilar inilah, berdasarkan 4 pilar inilah Bapak Ibu diharapkan ke depannya, khususnya 3 tahun itu akan bisa mandiri. Desa yang bisa mandiri itu adalah desa yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, itu sejahtera semuanya. Desa wisata kalau tidak ada desa prima, tidak ada budaya, tidak ada desa planner, mohon maaf juga tidak akan bisa jalan. Desa planner, desa budaya, desa prima juga seperti itu. Nah, keduanya ini Bapak Ibu, kalau semuanya sudah siap, desa wisata inilah yang menggerakkan. Kenapa menggerakkan? Karena desa wisata itu yang menjual, yang mendatangkan wisatawan untuk datang ke desa Panggung Harjo. Nah, untuk apa? Melakukan kegiatan. Melakukan kegiatan. Kegiatannya apa? Misalnya nanti menjual paket. Paket ini bagaimana Bapak Ibu wisatawan itu bisa diajak untuk membuat di planner, misalnya ada di sini kerajinan tangannya apa? Kerajinan. Nah, ini yang luar biasa harus dikembangkan. Nanti kalau sudah wisatawan diajak ke Panggung Harjo, ini tidak hanya terus sehari bisa pulang, tapi ditahan. Ada penggarisnya di sini.
Pak Darwis sudah terbentuk? Sudah. Berarti Pak Darwis sudah, desa wisata sudah. Inilah nanti yang akan menggerakkan. Ya. Nanti Bapak Ibu semua di masyarakat di sini kegiatan desa wisata itu sebetulnya kita tawarkan adalah kegiatan dari masyarakat yang ada di Tangguharjo. Ada batik, ada rajut, ada macam-macam. Kemudian kulinernya apa? Nah, inilah nanti tidak bisa semua dikerjakan oleh desa wisata. Tentu dengan prima budaya. Di saat itu mungkin latihan budayanya apa di sini yang sangat terkenal. Apa kira-kira? Budaya itu tidak hanya musik, tari, tetapi kehidupan dari Bapak Ibu ini yang sudah menganut budaya dari nenek moyang. Ya, kita bersyukur. Inilah yang nanti akan dimanfaatkan untuk pariwisata. Misalnya latihan menari, wisatawan diajak paket nanti membuat kuliner ini, kemudian membatik atau latihan merajut, kemudian ada latihan untuk menari, terus tinggalnya tidak di hotel tapi di rumah penduduk yang kamarnya kosong, itu digunakan untuk tamu yang hadir, kan? Nah, biasanya kosong, nggak terpakai, tapi begitu tamu itu harus tidur di ini, dibuat paket 1 hari 1 malam atau 2 hari 1 malam atau lebih. Nah, inilah nanti akan bisa bermanfaat, ya, bisa bermanfaat. Jadi intinya itu nggak bisa dipisah-pisahkan keduanya. Budaya kalau untuk dilestarikan itu di desa budaya, tapi pemanfaatnya itu di desa wisata. Tadi sudah komplit. Pak Darwis inilah yang nanti akan menjadi ujung tombak. Bagaimana nanti harus melihat SDM-nya. SDM-nya ini harus bisa bagaimana mengelola pariwisataan. Nah, kami ada fasilitas untuk pelatihan. Ada pelatihan, pendampingan untuk desa mandiri budaya. Kemudian pelatihan ini pun juga ada beberapa pelatihan yang bisa untuk sertifikasi dalam kepemanduan dan yang lain-lain. Ya, itu jadi itu intinya bahwa desa mandiri budaya ini harus bisa mandiri di 3 tahun. Kalau belum bisa mandiri ke 3 tahun, ini nanti mohon tadi ada beberapa ikuti pelatihan-pelatihan yang ada, jadi tinggal melanjutkan. Tapi harapannya 3 tahun itu sudah bisa mampu. Ini sudah berapa tahun di FB di Tangguharjo? 1 tahun, masih ada kesempatan 2 tahun. Jadi tadi mohon perencanaan seperti master plan ini perlu, ya, perlu. Bagaimana nanti untuk tempat-tempat misalnya dengan pariwisata itu membentuk paket. Jadi kalau mau paketnya seperti apa, itu bisa melalui GIPI, minta bimbingan ke GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Nanti akan didampingi. Kemudian perencanaan ini nomor 1. Bapak Ibu kalau perencanaannya sudah matang, itu akan lebih gampang. Karena apa? Jangan melihat di MB ini 1M. Kalau 1M nanti hanya bagaimana SPJ selesai, semua penyerapannya sudah 100%, tapi tidak ada dampaknya. Dampaknya apa? Ya harus tadi mandiri. Nah, untuk itu nanti saya titip master plan-nya ini mohon untuk lebih didetailkan. Ya. Biasanya kalau master plan ini banyak fisik ya.
Iya, banyak sekali fisik. Ingat, fisik harus benar-benar diperhitungkan. Bapak Ibu bangun itu gampang dan cepat, dan itu penyerapan 100% bagus. Tetapi Bapak Ibu harus memikirkan, lek wis dibangun itu bisa dipakai tidak, pemeliharaannya bagaimana ke depannya. Nah, seperti itu. Kalau membangun SDM itu juga akan lebih gampang. Bangun SDM-nya gampang karena tidak terlihat, tetap terserap. Tapi itu juga perlu hati-hati. Ya, bangun SDM ini juga perlu hati-hati. Bagaimana pelatihan-pelatihan yang diberikan keempat pilar ini ke Bapak Ibu bisa nggak dipraktekkan? Karena ini menambah wawasan semua. Kami hanya menginfokan bahwa kita komitmen pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta ini kedepannya harus berkualitas dan bertanggung jawab. Nah, berkualitas ini apa? Pertama yang disasar SDM. SDM-nya harus profesional dan kompeten di bidangnya. Untuk itu kami juga ada informasi bahwa di Dinas Pariwisata kita mendampingi Desa Mandiri Budaya, bahkan memberikan sertifikasi untuk bidang tertentu. Ada pemandu. Di sini kalau banyak potensi yang terpenuhi perlu adanya pemandu. Usulkan untuk membuat pelatihan dan sertifikasi. Ya. Kemudian pelatihan pemasaran online, kualitas layanan, ini banyak sekali. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu, sekarang masa pandemi sudah berakhir, kita masih harus bangkit kembali dan ikuti beberapa informasi dari media. Ya, dari media-media di mana ada kegiatan ini, World Bank itu banyak sekali pelatihan yang dilakukan. Ikutin aja lewat online, bisa mendaftar lewat online. Nah, kita untuk kualitas layanan aja ada 1.600, ya 360-an yang akan dilatih. Belum yang pemasaran online, belum yang sertifikasi. Sertifikasi itu ada 6.000 untuk DY yang akan disertifikasi. Nah, salah satunya mungkin dari sini akan bisa. Ikuti selalu websitenya kementerian maupun dinas terkait, baik itu tenaga kerja dan yang lain-lain, untuk bisa mengikuti atau menambah wawasan yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu sudah waktunya singkat ya. Kami mohon maaf. Nanti kalau mau konsultasi ataupun mau minta info dan yang lain-lainnya bisa langsung ke kami Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, atau mungkin lewat ini saya membawa Mas Bagas. Mas Bagas ini yang menangani tentang sumber daya manusia, juga DMD, ya, termasuk dia di pengawasan dan banyak sekali dia itu sampai terus. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikerjakan dengan cara apa? Kalau caranya kayak gitu biasanya diganti. Jadi saya kira itu akan jadi cara kita nanti untuk menempatkan dokumen perencanaan itu sebagai perencanaan atau sebagai dokumen yang dinamis gitu. Saya kira itu hal penting kalau dalam bahasa kebijakan, yaitu soal kampus policy atau kampus policy gitu. Kalau yang di kampus itu caranya gitu. Nah, saya kira tadi juga disampaikan ada banyak program yang bisa diakses nanti baik di Dinas Pariwisata maupun di Kementerian kaitan dengan pengembangan wisata. Nah, mungkin untuk menutup, jika misalnya ada pengalaman kalau untuk isu pariwisata di Jogja hari ini, kalau dalam amanat desa pariwisata, kemana sebaiknya kita akan naruh wisata ini kalau kasusnya dibangun?
kemudian kita sambungkan bisa budaya, di mana kira-kira mungkin ada gagasan atau pengalaman di tempat yang lain atau mungkin kajian untuk memproyeksi ke depan, kira-kira positioningnya akan sebaiknya di mana. Kita punya pengalaman soal kampung meterangan, itu eksperimentasi yang waktu itu ya semua karena itu kan ya bahasanya asumsi gitu, tapi kita diuji dia bekerja, tapi akan ada asumsi. Nah, kalau kira-kira dari pengalaman dinas pariwisata atau pengalaman dari yang lain, kira-kira mungkin ada ide seperti apa untuk bisa menaruh nanti para itu seperti yang kuat. Terima kasih. Singkat saja bahwa kalau desa wisata ini biasanya itu pertama yang kita harus inventarisasi itu adalah tempat-tempat wisata, keunikannya sejauh mana. Kalau bisa unik itu tidak ada di desa yang lainnya, itu cuma aja di desa Panggularjo. Jadi itu tadi kalau ada kampung Mataram itu pasti ada storytelling yang sangat bisa menarik wisatawan untuk datang. Jadi storytelling itu perlu. Kalau di kita itu budaya itu kan luar biasa. Pariwisata kita juga berdasarkan budaya. Nah, kemudian kalau kita sudah melihat keunikan di tempat kita, di desa kita, yang kedua adalah menentukan pasar. Kita itu mau dijual di mana sih? Anak-anak sekolah atau perusahaan-perusahaan atau wisatawan asing, orang-orang asing atau apa? Kalau kita sudah menentukan pasarnya, kita baru mengolah yang ada di sini. Ya, karena udah tahu pasar kita itu anak-anak sekolah. Itu tadi kita harus bisa membuat misalnya homestay yang untuk komunal, karena anak sekolah, mahasiswa. Nah, terus menentukan paketnya. Ya, karena masing-masing desa wisata kita ada 205 itu punya yang berbeda-beda sesuai dengan yang keunikan masing-masing desa. Tuh. Kemudian mau ditempatkan kemana ininya? Yaitu tadi kalau sudah menentukan keunikan pasar, Bapak Ibu boleh untuk membuat paket-paket, kemudian menjual, mempromosikan. Jelas, ya. Semua itu bekalnya bukan uang. Tidak ada selama ini desa wisata yang kita kasih uang untuk mengembangkan desa wisatanya. Yang mendapat subsidi uang itu hanya desa mandiri budaya. Tetapi desa wisata kita meskipun tidak disubsidi uang oleh pemerintah, ternyata sudah bisa go internasional. Bahkan ada yang ditetapkan oleh UNWTO itu sebagai desa wisata terbaik dunia. Nantinya saya mohon Pak Gumarjo ini akan bisa menjadi next time untuk menjadi desa wisata terbaik dunia. Ya, nggak usah berangan-angan yang tinggi, bahwa kehidupan dari masyarakat itulah yang akan menjadi daya tarik. Nginap di masyarakat, kenapa harus ada pemiliknya harus tinggal di situ? Itu karena bisa interaktif antara wisatawan dengan masyarakat atau pemilik homestay itu. Di situ wisatawan akan bisa memberikan pengalaman yang mungkin tidak akan bisa didapat di daerah wisatawan. Nah, itu Pak. Jadi intinya hanya semangat, kemudian kerjasama, ketiga adalah transparansi. Itu akan menjadi sukses menjadi desa wisata yang mungkin bisa menjadi kemandirian. Inilah diharapkan bahwa desa mandiri budaya masuk salah satunya desa wisata ini untuk mengungkit perekonomian yang ada di desa, termasuk tadi pengrajin.
terus untuk perikanan dan yang lain bisa masuk, yang jual sama desa wisata, ya. Jadi seperti itu, sehingga dengan masuknya desa wisata sebagai pengungkit pergerakan baik itu budaya dan yang lain-lainnya itu akan bisa lebih baik ke depan. Bapak Ibu, desa wisata itu bukan untuk merusak budaya, merusak alam, tetapi desa mandiri budaya maupun desa wisata ini harus menjadi ujung tombak di dalam melestarikan budaya, alam, dan yang lain-lainnya. Karena di desa wisata itu juga ada penghargaan tentang lingkungan hidup, lingkungan alam. Bagaimana kita bisa menggerakkan alam ini bisa menjadi lestari.